Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan ya satu firman Tuhan yang sungguh memberkati kita pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami sampai dengan hari ini. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya ada satu teks firman Tuhan ya yang ingin saya bagikan, dan firman Tuhan kita itu terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan juga ayat yang ke-25. Sekali lagi Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 dan juga ayat yang ke-25. Oke, demikianlah firman Tuhan ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kemudian hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini itu rahasia kasih dan hormat di dalam Kristus. Itulah dua hal yang kita pelajari. Istri tunduk, suami mengasihi. Sekali lagi tema kita pada saat ini yaitu rahasia kasih dan hormat di dalam Kristus. Itulah istri tunduk, kemudian suami mengasihi. Nah, eh saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kalau kita melihat ya di zaman sekarang ya banyak orang yang salah memahami tentang ayat ini, tentang istri tunduk kepada suami ya. Ada yang menganggap Alkitab merendahkan perempuan ya. Ada juga suami yang memakai ayat ini untuk menuntut penghormatan ya, tetapi juga eh, lupa ya bahwa bagian ini tentang mengasihi juga seorang suami ya kepada istri. Bahkan dikatakan mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, padahal kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, hubungan suami istri itu bukan hubungan atasan dan juga bawahan. Ya, ini harus digarisbawahi ya. Melainkan hubungan kasih, hubungan pengorbanan, hubungan hormat dan kesatuan di dalam Tuhan ya. Istri dipanggil untuk tunduk dalam kasih. Ya, suami dipanggil untuk mengasihi dengan pengorbanan. Gitu. Ya, jika hanya satu pihak yang menjalankan firman Tuhan, ya rumah tangga pasti akan timpang gitu ya. Ya, tetapi ya ketika keduanya hidup dalam kehendak Tuhan, ya, maka keluarga menjadi gambaran kasih Kristus kepada jemaatnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat ya istilah tunduk ya, dalam konteks Yunani ya, dengan memakai pengertian hupotasso artinya dia menundukkan diri ya, atau patuh atau menghormati ya, atau juga bisa dikatakan berada di bawah ketaatan gitu. Dan bisa juga istilah tunduk itu artinya menempatkan diri dengan sukarela ya, menghormati ketaatan dan juga mendukung kepemimpinan, terutama kepemimpinan seorang seorang suami. Jadi tunduk itu bukan berarti lebih rendah gitu ya. Ketika seorang istri dikatakan tunduk bukan berarti lebih rendah ya. Dan eh, dalam hal sederajat, dalam hal dignity, dalam hal mental atau dalam keberadaan ya secara natur semuanya sama gitu ya. Karena itu ketika dikatakan hai istri tunduklah, itu bukan dalam pengertian bahwa istri lebih rendah daripada suami ya, derajatnya itu lebih rendah dari suami, tidak demikian
Ya, keberadaannya, totalitasnya itu lebih rendah karena dia harus tunduk, menghormati. Ya, tetapi secara terus semuanya sama. Gitu. Tunduk juga bukan berarti tidak boleh berbicara. Ya, istri harus terus mendengar suami berbicara, tidak ada pendapat dan sebagainya. Ya, tetapi tunduk tetap masih bisa berpendapat. Ya, tetapi tetap di dalam sikap sikap hormat gitu ya. Dan bukan juga harus menerima kekerasan ya di dalam ketundukan itu. Artinya hanya diam saja ketika dianiaya dan lain sebagainya ya. Tunduk juga bukan berarti kehilangan harga diri, tidak. Tidak dalam pengertian seperti itu. Meskipun istri harus tunduk pada suami, tetapi harga diri itu tetap ada, ya. Dan tunduk di sini dalam pengertian pasif ya. Mengapa pasif? Nanti saya akan jelaskan di poin yang pertama ya. Karena itu kita akan melihat 3 poin ya untuk istri dalam konteks ketundukan, gitu ya. Dan kalau kita melihat saudara, dikatakan hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, nah 3 poin untuk istri dalam konteks tunduk. Ya. Yang pertama itu eh, dikatakan tunduk berarti menghormati kepemimpinan yang Tuhan tetapkan. Sekali lagi, yang pertama ketika dikatakan hai istri tunduklah kepada suamimu, artinya tunduk berarti menghormati kepemimpinan yang Tuhan tetapkan. Ya, karena itu ya perlu digaris bawahi frasa seperti kepada Tuhan. Ya, seperti kepada Tuhan. Ya, ketika istri tunduk kepada suami, maka istri sedang menghormati kepemimpinan dari Tuhan ya kepada suami. Artinya yang suami berikan atau tetapkan kepada Tuhan tetapkan kepada suami. Karena eh, seperti yang saya katakan tadi dalam pengertian pasif ya. Istilah tunduk itu eh, dalam teks ini itu dia menggunakan konteks pasif gitu. Mengapa pasif ya? Apa esensinya sebenarnya? Ya karena kita melihat mengenai otoritas Tuhan itu sendiri. Jadi tunduk dalam pengertian pasif ya lebih tepatnya diterjemahkan dengan ditundukkan. Bukan karena suaminya, tidak. Ya, bukan karena suaminya tetapi karena otoritas yang Tuhan berikan kepada suami. Dan otoritas itulah yang membuat istri harus tunduk. Ya. Bukan dari istrinya secara aktif, tidak. Tetapi memang dia harus ditundukkan atas otoritas yang Tuhan berikan kepada suami. Karena itu dikatakan pasif, gitu ya. Artinya Tuhan memberikan kuasa kepada suami sebagai seorang pemimpin ya untuk mengatur, untuk membimbing rumah tangganya dan istri bahkan anak-anak juga harus tunduk kepada pimpinannya itulah suami ya. Oleh karena itu sekali lagi pengertian pasif ya tepatnya lebih diterjemahkan dengan ditundukkan, istri ditundukkan ya kepada suami ya. Dan istilahnya sekali lagi bukan karena suaminya tetapi karena otoritas yang Tuhan berikan kepada suami dan otoritas itulah yang membuat istri harus tunduk kepada suaminya. Ya, karena itu suami-suami jangan semena-mena terhadap istri. Ya, kau harus tunduk gitu ya. Firman Tuhan berkata seperti itu. Aku ini suamimu, tidak juga harus seperti itu. Itu berarti suami tidak mengerti, memahami mengenai makna ketundukan dari seorang istri. Ya, jangan juga ketika melihat firman Tuhan ini saya katakan dari awal kan ada banyak yang para suami mungkin memahami dengan salah mengenai teks ini ya karena tunduk ya kau harus tunduk ya dan jangan melawan gitu ya. Terkadang seperti ini ya. Ya, aku ini suamimu gitu. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, tentunya tidak demikian ya. Ya, kadang mungkin ya suami seperti itu ya. Ya, yang tidak mengerti mengenai konteks maksud Tuhan ya melalui firman Tuhan ini. Dan sekali lagi itu karena otoritas ya. Itu karena otoritas. Ya, coba seandainya ya Tuhan balik, hai suami-suami tunduklah kepada istrimu. Ya bisa saja, ya mau apa suami-suami ya, mau apa kita gitu. Ya makin ribet kan tentunya. Ya, tetapi semua sudah ada di dalam rancangan penetapan yang daripada Tuhan.
Ya, masing-masing punya bagian dan tugas yang Tuhan tetapkan, gitu ya. Dan semua tujuannya untuk mengerti sebenarnya, ya, untuk mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Ya, dalam konteks mengenai kasih dan kuasanya. Ya, karena itu eh hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hal praktis yang kita pelajari, ya. Penerapan praktis bagi istri. Yang pertama adalah menghormati keputusan suami yang sesuai firman Tuhan, ya. Sekali lagi, istilah tunduk, ya, penerapan praktis bagi seorang istri, untuk setiap istri, ya, menghormati keputusan suami sesuai dengan firman Tuhan. Garis bawahi, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana jika tidak sesuai dengan firman Tuhan? Nah, ini jadi pertanyaan, ya. Apakah harus tunduk? Ya, tentunya bertentangan dengan dasar tentang tunduk itu, ya. Bertentangan. Ya, jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka keputusan itu ya tidak bisa dikompromi, ya. Tidak bisa dikompromi, ya. Dan ini yang menjadi dasar, ya. Sekali lagi, istri harus mengerti, memahami konteks tunduk dia kepada suami itu sekali lagi karena otoritas Tuhan, karena kebenaran, ya, karena kebenaran, ya, bukan karena sesuatu yang melawan akan aturan dan kehendak Tuhan, seperti itu. Kemudian eh kalau kita melihat saudara-saudara, menghormati keputusan suami yang sesuai dengan firman firman Tuhan, gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak mempermalukan suami di depan orang lain. Nah, ini dalam konteks ketundukan, ya, tidak mempermalukan suami di depan orang lain. Hal ini sangat membuat suami terluka, ya, sebenarnya, ya, membuat terluka bagi setiap suami, karena ketika istri mempermalukan suami, merendahkan suami di depan orang lain, maka ini tidak sesuai dengan esensi tanggung jawab istri, tunduk dan menghormati. Ya, ini salah satu hal yang penting, ya, penerapan praktis bagi seorang istri ketika dia menerapkan kebenaran firman Tuhan, istilah tunduklah kepada suamimu. Ya, kemudian yang ketiga, menjadi penolong bukan lawan. Ya, menjadi penolong bukan lawan. Dan istri adalah penolong, sekali lagi, bukan lawan. Istri sebagai penolong, ya. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, ya. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan kata penolong itu bukan berarti pembantu. Istri sebagai penolong, ya, dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 bukan berarti dia sebagai pembantu, ya, dan bukan berarti dia lebih rendah dari suami. Tetapi bisa dikatakan sebagai partner dalam melengkapi dan menguatkan. Artinya istri dipanggil untuk mendampingi suami. Ya, ini poin penting, ya. Menjadi penolong bukan lawan. Artinya istri dipanggil untuk menjadi pendamping suami. Kemudian istri dipanggil untuk bekerja sama. Tentunya dalam kehendak Tuhan, berjalan menjadi pendamping suami, partner hidup, ya. Artinya seumur hidup, ya. Bekerja bersama di dalam kehendak Tuhan. Ya, kalau di dalam kehendak Tuhan tentunya, ya, sepakat berdua untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan rumah tangga atau dalam keluarga. Kemudian istri dipanggil untuk memberi dukungan, hikmat dan kekuatan, ya. Jangan menjatuhkan, tapi dia harus mendukung, mensupport suami. Tentunya dalam konteks kebenaran, gitu, ya. Dalam konteks kebenaran. Kalaupun suami melakukan kesalahan, ya istri sebagai penolong untuk menasihati atau untuk memberikan informasi, gitu, ya, eh, eh, untuk supaya suami lebih baik lagi. Kemudian menjadi satu tim dalam keluarga, ya, menjadi satu tim artinya ya bekerja sama di dalam membangun rumah tangga. Karena itu jadi penolong bicara tentang peran yang mulia sebenarnya, ya, ya, dan kemudian saling melengkapi, ya, bukan lebih rendah dari suami, tidak seperti itu, ya. Dan kemudian mendukung suami dalam doa dan juga perkataan. Nah, satu statement mengatakan bahwa
dua istri adalah tiang atau pilar dalam rumah tangga. Ya, kalau dalam rumah tangga istri tidak berdoa, maka tidak ada pilar atau tiang di sana, maka rumah tangga akan roboh gitu. Suami perlu didoakan, ya, perlu diingatkan. Itu saya katakan tadi, ketika suami mulai istilahnya lari dari panggilan, ya, tanggung jawab dia, maka perlu didoakan, perlu diingatkan, ya, dan kemudian perlu ditopang, gitu. Karena dalam doa dan perkataan, ya, istilah perkataan di sini kan bukan dalam pengertian membentak atau marah, ya, apalagi memaki, ya, tetapi mengingatkan. Ya, terkadang karena mungkin emosi, ya, ya, karena itu istri harus sabar menahan supaya perkataannya itu tidak menyakiti, ya, ketika mengingatkan, ya, ketika mau menolong, gitu, seperti itu, ya, karena itu supaya jangan sampai suami jatuh lebih jauh lagi, ya, dari jalan yang dirancangkan atau dalam rencana Tuhan. Ya, karena itu dalam poin yang itu saya katakan kan bahwa ketika istri tunduk bukan berarti dia harus diam. Tidak. Ketundukan itulah, ya, yang menolong dia, ya, untuk apa namanya terus menghormati suami dan sebagai penolong, ya, untuk apa? Untuk mengingatkan suami, mendoakan dia supaya suami, ya, tetap ada di dalam rencana Tuhan, ya, dalam kehidupan, dan rumah tangga akan berjalan dalam kasih Tuhan. Ya, oleh karena itu, jika suami sudah mulai jarang pulang, ya, contohnya, ya, bukan bukan karena pekerjaan, bukan karena lembur, tetapi karena mungkin ada hal yang membahayakan dia, ya, mungkin dalam hal moral, gitu. Istri sebagai penolong, ya, mendoakan dan juga perkatakan, mendoakan dan perkatakan. Perkatakan sih artinya tadi mengingatkan, ya. Contoh juga jika suami dalam masalah dan ada pergumulan, ya, dalam pekerjaan, mungkin dalam usaha, dalam pelayanan dan hal yang lain. Nah, disinilah peran istri sebagai penolong, ya, sebagai penolong, ya, dia menopang dan mendampingi atau menjadi tempat curahan hati, ya, curhat atau perhatian, ya, bukan menghakimi atau merendahkan, apalagi menyalahkan, seperti itu. Nah, ini penerapan praktis bagi istri, ya, penerapan praktis yang pertama, ya. Kemudian poin yang kedua, ya, poin yang kedua, 3 poin di sini. Yang kedua itu konteks tunduk, ya. Tunduk tidak berarti lebih rendah, lebih lemah dan diam dalam ketidakbenaran, gitu, ya. Eh, ada satu ilustrasi singkat, ya, ya, rumah tangga itu seperti kapal, gitu, seperti kapal. Ya, bila 2 orang harus merebutkan kemudi, ya, kapal akan kehilangan arah, ya. Karena itu Tuhan menetapkan suami sebagai pemimpin, ya. Ya, tetapi pemimpin yang harus dipenuhi dengan kasih Kristus, ya. Karena itu poin yang kedua saya katakan tunduk tidak berarti lebih rendah, lebih lemah dan diam dalam ketidakbenaran. Ya, Alkitab tidak pernah mengajarkan istri untuk mengikuti dosa, gitu, ya. Karena itu tunduk dikatakan tidak berarti rendah atau lebih lemah dan diam, ya, diam dalam ketidakbenaran. Ya, Alkitab tidak mengajarkan sekali lagi istri mengikuti dosa. Artinya begini, jika suami hidup dalam dosa, maka istri juga harus hidup dalam dosa. Ya, karena konsep ketundukan ini salah. Gitu, ya. Tidak seperti itu, ya. Dan atau suami memaksa istri melakukan kejahatan, ini juga tidak benar, ya. Maka bukan dalam konteks ketundukan ini dalam konteks lemah dan diam, ya. Kemudian, ya, tidak berarti juga ketundukan ini memaksa suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Dan istri harus diam, tidak melawan dalam pengertian melaporkan atau menghindar. Ini juga tidak benar. Bukan dalam konteks, artinya itulah suami tidak boleh semena-mena terhadap istri ketika memakai teks firman Tuhan ini dengan istilah tunduk. Atau jika suami melawan kehendak Tuhan, istri juga ikut-ikutan, ya. Atau mungkin hanya diam saja karena istri harus tunduk kepada suami. Ya, dalam konteks ini, ya, ketundukan itu, ya, istilahnya perlu digarisbawahi, ya, bahwa ketundukan istri bukan dalam hal melakukan kejahatan, ya, atau mengikuti kejahatan suami,
Karena itu kembali kepada poin tadi kan, sebagai penolong gitu ya, sebagai penolong. Ya, karena itu tetap harus didasarkan kepada ketundukan itu ya, didasarkan kepada ketaatan kepada Tuhan ya, tetap yang utama gitu ya, tetap yang utama. Ya, Kisah Para Rasul pasal 5:29 dikatakan di sana, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia ya. Karena itu konsep tunduk tidak berarti lebih rendah, lebih lemah dan diam dalam ketidakbenaran ya, menjadi dasar bahwa istri sederajat dengan suami ya. Dan Tuhan itu sebagai sentral dari dasar ketundukan itu ya. Karena itu jangan berpikir seorang suami kamu harus tunduk ya, kamu lebih lemah, lebih rendah dari saya. Tidak. Tidak seperti itu ya. Mengapa dia harus tunduk kepada suami ya? Ya, artinya yang saya katakan tadi, istri sederajat dengan suami dan Tuhan sebagai sentral ya dari dasar ketundukan itu. Semua karena Tuhan, karena Kristus itu ya. Istri tetap percaya diri dan bisa menempatkan diri ya, dan tetap sekali lagi Kristus sebagai sentral gitu. Ketika suami hidup dalam kebenaran, wah ini luar biasa ya. Maka istri harus betul-betul tunduk kepada suami ya. Kalau suami suruh istri untuk masak ya, suami suruh istri untuk berdoa. Nah, ini poin-poin yang menjadi dasar ketundukan sebenarnya ya. Karena itu beberapa penerapan praktis ya. Oke, penerapan praktis untuk eh, seorang istri ya, menegur dengan kasih ya ketika istri melakukan kesalahan bukan dengan kemarahan. Ini dalam poin ketundukan ya. Seperti itu ya. Tetap menjadi pendoa bagi seorang suami ya, bagi suami. Kemudian tetap memiliki hikmat dan keberanian rohani ya, tidak membalas kekerasan dengan kebencian seperti itu. Ya, makna rohani dalam ketundukan dalam poin yang kedua ya. Ketundukan ya sejati lahir dari hati yang takut akan Tuhan ya, bukan dari ketakutan kepada manusia. Jadi ketika istri dia tunduk kepada suami bukan berarti dia takut, tidak. Tetapi karena hati yang tertuju kepada Tuhan. Karena takut Tuhan, bukan takut suami gitu ya, karena takut Tuhan. Kemudian yang ketiga Saudara, yang ketiga yaitu ketundukan itu berarti bentuk ketaatan kepada Kristus. Ya, ini artinya kembali sentralnya adalah Kristus. Ya, Kristus sebagai pusat dari ketundukan itu. Ya, Kristus sebagai pusat. Karena itu ketundukan merupakan bentuk ketaatan kepada Kristus, ya. Dan ketundukan istri bukan sekedar tunduk pada manusia, ya. Dengan poin ketaatan kepada Kristus, artinya ketundukan seorang istri bukan sekedar tunduk pada manusia, melainkan perwujudan ketaatan kepada Tuhan. Ya, istri yang tunduk kepada suami pada dasarnya sedang menghormati otoritas Kristus dalam pernikahannya. Sekali lagi saudara, istri yang tunduk pada suami pada dasarnya sedang menghormati otoritas Kristus dalam pernikahannya. Ya. Karena itu ketundukan istri kepada suami dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 berarti istri dia menghormati, dia mendukung dan bekerja sama dengan kepemimpinan suami di dalam Tuhan. Dan ini disebut sebagai bentuk ketaatan kepada Kristus ya. Karena dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan hati yang taat kepada kehendak Tuhan ya. Bukan sekedar kepada manusia atau kepada suami. Jadi inti ketundukan adalah sikap hormat dan kerjasama dalam Tuhan. Ya, sebagai bagian dari ketaatan kepada Kristus. Ya, jika inti ketundukan sebagai bagian dari ketaatan kepada Kristus, maka semua harus berjalan sesuai dengan kehendak Kristus. Sekali lagi, saudara, inti ketundukan adalah sikap hormat dan kerjasama dalam Tuhan sebagai bagian dari ketaatan kepada Kristus. Nah, jika inti ketundukan sebagai bagian dari ketaatan kepada Kristus, maka semua harus berjalan sesuai dengan kehendak Kristus.
Ya, bukan kehendak pribadi istri, bukan kehendak pribadi suami, tetapi kehendak Kristus. Nah, ini yang menjadi eh, dasar ya dalam kehidupan suami istri. Terlebih 3 poin untuk istri dalam konteks ketundukan ya kepada kepada suami. Jadi sentralnya itu adalah Kristus. Ya, ketika istri dia tunduk kepada suami, ya pandangannya berpusat kepada Kristus. Kita melihat ya apa yang menjadi poin, apa yang menjadi kehendak Kristus. Tentunya kebenaran berjalan ya dalam kehidupan suami ya, dan istri dia harus tetap menopang mendukung suami. Kemudian saudara, yang kedua yaitu 3 poin untuk suami ya. Oke, 3 poin untuk suami dalam konteks mengasihi. Oke, ya. Yang pertama itu suami dipanggil mengasihi seperti Kristus ya. Suami dipanggil mengasihi seperti Kristus. Efesus pasal 5 ayat dan 25. Dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Tidak berhenti di situ ya. Tapi ini harus digarisbawahi. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Sekali lagi garis bawahi kalimat ini ya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini saudara, standar yang tinggi ya. Standarnya ini kasih Kristus saudara. Agape di situ ya dikatakan. Ya. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau berdasarkan kepada kasih Kristus, ya betul-betul harus menjadi concern atau perhatian ya bagi suami, ya. Kalau kita melihat ya, artinya ketika suami dia mengasihi istri, artinya di sana didasarkan kepada kasih Kristus. Apa itu? Kasih Kristus mengorbankan diri atau berkorban. Ya, kemudian ketika dia mengasihi istri, dia harus berkorban bagi istri. Ya, ketika dia mengasihi istri, dia harus melindungi istri. Ketika dia mengasihi istri, dia harus mengampuni istri. Ketika dia mengasihi istri, dia harus setia. Ketika dia mengasihi istri, dia harus sabar. Dia harus rela menderita bagi istri. Nah, kasih Kristus itu kan dikatakan dia berkorban, mengorbankan dirinya, dia melindungi jemaat ya. Orang percaya, dia mengampuni ya, meskipun dia disakiti gitu ya. Kemudian disalibkan, kemudian dia tetap setia ya sampai mati di atas kayu salib, dia sabar gitu ya terhadap ya kejahatan manusia, kemudian dia rela menderita demi jemaat. Ya, saudara mungkin lebih berat gitu ya daripada tunduk ya. Mungkin kalau bisa diganti kalau begitu tunduk aja lah ya. Tapi untuk mengasihi ya sesuatu yang standarnya kasih Kristus gitu ya. Tapi ya itulah penetapan Allah untuk seorang suami dikatakan menjadi seorang pemimpin, jadi imam di tengah-tengah keluarga, membimbing, menuntun ya, mengarahkan ya dan membawa keluarganya, istri anak-anaknya untuk mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Karena ini jadi dasar utama ya. Jadi ya ketika kita memahami dan mengerti ini ya, ya konteks seorang suami ketika melihat dikatakan firman Tuhan berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu ya, sukacita bagi setiap suami ya. Wah, itu. Tapi harus mengerti konteks ketundukan itu. Kemudian yang kedua, suami harus tahu juga dan mengerti, memahami. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya, saudara ini berpadanan gitu. Ya. Kalau engkau ingin istrimu menghormatimu, ya tunduk kepadamu, ya maka engkau harus sungguh-sungguh mengasihi istrimu. Ya, dan kasih itu didasarkan kepada kasih Kristus. Engkau harus atau kita harus mengasihi istri kita dengan kasih Kristus. Artinya kita mau berkorban bagi dia.
mau melindungi dia, mau mengampuni, setia dan sabar, ya, dan bahkan rela menderita, gitu. Saudara, sekali lagi saya katakan ini standar yang sangat tinggi ya, kasih agape itu sendiri. Ya, kita tidak bisa melakukan kasih itu sebenarnya, tetapi hanya Roh Kudus yang diam, ya, dan diam dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk bisa melakukan kasih Kristus. Ingat, jadi suami bukan dipanggil untuk berkuasa, tidak ya. Sekali lagi, suami dipanggil bukan untuk berkuasa, tetapi untuk mengasihi secara rela berkorban. Ya, berat, ya. Tapi ya itulah tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai seorang pemimpin, ya, supaya engkau dihormati dan dihargai di tengah-tengah keluarga. Ya, kalau ada suami yang memakai ayat ini dan menerapkannya untuk berkuasa, artinya tidak sesuai dengan maksud firman Tuhan. Ya, melihat kembali istilah kasih. Ya, jangan hanya menuntut hai istri tunduklah, tetapi juga engkau dituntut engkau mengasihi istrimu. Ya, artinya keduanya ini saling melengkapi. Ya, keduanya saling melengkapi. Dan itu saya katakan bukan siapa yang duluan ya. Oh, istri harus duluan tunduk, kemudian suami mengasihi atau istri mengasihi duluan. Setelah itu suami mengasihi duluan, setelah itu istri tunduk ya. Ya, bukan siapa yang duluan ya. Istri duluan tunduk atau suami yang duluan mengasihi gitu ya. Ya, artinya ya tetap penerapannya itu secara bersama-sama ya. Dua-duanya secara bersama-sama ya. Karena itu eh, penerapan praktis ya, penerapan praktis bagi suami ya, suami dipanggil untuk mengasihi seperti Kristus ya. Yang pertama adalah ya, suami mendengar istri dengan sungguh ya. Ingat, hakikat istri dia sebagai penolong ya. Sekali lagi, hakikat istri dia sebagai penolong, dan ketika istri mengingatkan, suami harus mendengarkan dengan sungguh ya. Kalau suami sudah salah melangkah, ya sudah mulai macam-macam, ya, dan jika istri mengingatkan, maka harus dengar dengan sungguh-sungguh. Ya, itu warning dari Tuhan ya. Artinya Tuhan ya memakai istri untuk memperingatkan ya, kembali kepada ya istri sebagai penolong ya. Kemudian yang kedua, tidak kasar dalam perkataan. Ya, seorang suami harus menjaga perkataannya ya kepada istrinya. Ya, hal ini yang membuat istri down gitu ya. Ya, terkadang ya dengan perkataan yang menyakitkan, ya terkadang kecewa dan patah semangat ya seorang istri. Ya, ketika suami berkata kasar ya atau kasar kepada istri, ya ini bukan hanya sekedar KDRT ya, tetapi merendahkan derajat istri ya, dan menyalahgunakan wewenang sebagai pemimpin di dalam keluarga ya. Jadi menjaga perkataan supaya tidak kasar ya dalam perkataan kepada seorang istri. Kemudian yang ketiga adalah menjadi pelindung, bukan ancaman. Suami sebagai pelindung ya, bukan justru sebagai penghancur ya. Menjadi pelindung artinya ada rasa aman ya karena merasa terjaga baik istri maupun anak-anak ya. Ada rasa damai karena dilindungi ya. Dan itu yang saya katakan tadi ya. Kasih itu kan berkorban, setia, sabar, melindungi. Karena didasarkan kepada kasih agape, itulah kasih Allah ya, kasih Kristus gitu kepada kita. Ya, menjadi pelindung artinya ada rasa aman, rasa terjaga dan rasa damai karena dilindungi. Sehingga ya sehingga istri akan semakin tunduk dan semakin percaya diri gitu ya, dan berfungsi dengan baik tanggung jawab dia sebagai seorang istri mengenai ketundukan itu kepada suami. Kemudian yang keempat, setia dalam hati dan tindakan. Ya. Nah, dua hal yang penting yang berintegrasi ya, setia dalam hati dan tindakan. Ya, dua hal yang saling berintegrasi dan menjadi dasar integritas gitu ya. Ya, hati yang penuh dengan kesetiaan dan diterapkan pada tindakan yang nyata. Jadi hati harus dijaga untuk tetap setia kepada istri. Dan itu direalisasikan, diterapkan di dalam tindakan.
ya, dalam tindakan. Kemudian yang kelima, membimbing keluarga kepada Tuhan, ya. Nah, ini penerapan praktis bagi suami. Suami dipanggil untuk mengasihi Kristus, mengasihi seperti Kristus, membimbing keluarga kepada Tuhan. Nah, hal ini yang menjadi bagian utama, membimbing keluarga kepada Tuhan, ya. Menjadi bagian utama, membimbing, membawa dan menuntun keluarga, istri dan anak-anak untuk mengasihi dan menghormati Tuhan. Artinya suami harus membawa keluarganya untuk menghormati Tuhan. Karena inilah hakikat suami yang sesungguhnya sebagai seorang pemimpin. Dan inilah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Membawa keluarga mengenal Tuhan. Ya. Membawa keluarga mengenal Tuhan adalah dasar utama, ya, di mana Tuhan menetapkan suami untuk mengasihi. Ya. Inilah poin, kasihilah istrimu. Ya. Karena itu makna rohaninya, ya, kepemimpinan Kristen bukan soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling rela berkorban, ya. Dan suami dituntut untuk rela berkorban. Apapun situasi dan keadaan kondisinya, harus, ya, membawa keluarga untuk dekat dengan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk takut Tuhan, dan untuk menghormati Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang kedua, ya, yang kedua, mengasihi berarti memelihara dan menghargai. Ya. Poin yang kedua adalah mengasihi berarti memelihara dan menghargai. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, ya, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-29. Nah, eh, sekali lagi kembali kepada istri bukan pembantu, ya. Istri bukan alat, bukan pelampiasan emosi, ya. Istri itu adalah partner, pasangan hidup yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, gitu, ya. Karena itu jangan sampai menjadi suami yang, ya, bekerja keras, mencari nafkah tetapi lupa untuk memberi perhatian, ya, untuk memberi penghargaan, memberi waktu, ya, bahkan kehangatan. Padahal hati seorang istri sering lebih membutuhkan kasih daripada materi, ya. Kecuali kalau istri-istri yang matre, gitu, ya. Materi. Tetapi, ya, hakikat istri sebenarnya, ya, dalam hati mereka, mereka lebih membutuhkan kasih, ya, dari seorang suami daripada materi, ya. Kalau kita melihat saudara dalam penerapan praktis, ya, mengasihi berarti memelihara dan menghargai, ya. Yang pertama itu, ya, suami paling kurang harus mengucapkan terima kasih. Atas apa? Ya, atas kesetiaan dan doa, ya, dan atas ketundukan itu sendiri, gitu, ya, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, memberi perhatian kecil, ya, ajak jalan-jalan, gitu, ya, beri hadiah sederhana tetapi berkesan, ya. Ada yang bilang emas 1 kilo katanya, istri-istri bilang tergantung budget katanya, kata suami, gitu, ya. Ya, memberi perhatian kecil, ya. Eh, ya, dalam beberapa seminar, ya, kemudian ada praktek mengenai konteks keluarga, ya. Kemudian di situ ada satu poin, apa yang langkah untuk lebih harmonis lagi dalam satu keluarga. Ya, ada seorang pembicara, ya, dari Singapura, dan dia katakan, ya, salah satu langkah untuk terus hidup dalam keharmonisan di tengah-tengah keluarga, ada waktu antara suami dan istri, meninggalkan anak-anak katanya, dan mereka pergi jalan-jalan berdua seperti pacaran katanya, gitu, ya. Nah, disitulah eh, kasih cinta, ya, semakin semakin mesra, semakin bertumbuh ketika ada waktu untuk berdua, ya. Jangan sibuk dalam pekerjaan terus, dalam usaha, tanggung jawab, tetapi melupakan waktu-waktu spesial, gitu, ya. Memberi perhatian yang kecil itu sangat penting, ya. Kemudian yang ketiga, membantu ketika istri lelah, ya. Istri di rumah juga banyak pekerjaan, ya. Bagi istri yang di rumah, ya, mungkin banyak hal yang harus dikerjakan, ya, di rumah. Mungkin masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Suami pergi bekerja, ya. Karena itu, ya, ketika pulang pun suami, ya, dua-dua merasa capek, jangan langsung emosi dan lain sebagainya, ya. Tetapi, ya, bisa membantu ketika istri dalam keadaan lelah, gitu, ya. Kemudian
tidak membandingkan istri dengan orang lain. Nah, ini sesuatu yang sensitif sekali ya. Ya, ini menjadi pertengkaran yang besar sebenarnya dalam rumah tangga. Dan bukan hanya itu saja, artinya ya tidak menerapkan kasih Kristus tetapi merendahkan ya dan tidak bersyukur gitu ya. Dan ya jangan pernah membandingkan istri dengan orang lain ya. Seperti itu. Kemudian menjadi sahabat rohani bagi istri ya. Dan ini sesuatu yang mendasar, menjadi sahabat rohani dalam istri. Artinya contoh kalau pergi ke gereja, ya jangan istri sendiri, kalau bisa bersama suami ya. Dan kalau misalnya mau ada waktu untuk sharing ya, ada waktu untuk renungan, doa, menjadi sahabat rohani bagi istri. Ya, hal ini akan membawa iman bertumbuh secara bersama-sama. Ya, saya berikan satu ilustrasi ya. Tanaman itu bukan hanya butuh tanah ya, tanaman, tetapi juga air dan perhatian. Ya, ya demikian juga istri membutuhkan kasih yang terus dipelihara. Ya, terutama yang digarisbawahi menjadi sahabat rohani bagi istri. Ya. Kemudian yang ketiga suami adalah imam dalam rumah tangga. Ya, dan tentunya kita harus mengerti memahami ya konteks imam ini. Ya, kalau kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya, karena itu em, suami bukan hanya kepala secara posisi, tetapi harus menjadi teladan rohani. Ya, sekali lagi suami bukan hanya sebagai secara hanya kepala secara posisi ya, pemimpin, tetapi juga harus menjadi teladan teladan rohani. Dan rumah tangga sering lemah ya secara rohani. Ya, karena ya suami tidak berdoa gitu ya. Ya, suami tidak memimpin doa, tidak memimpin ibadah, tidak memberi teladan ya secara rohani dan sibuk di dunia, sibuk dunia tetapi kosong kosong rohani. Aktivitas dunia itu luar biasa, tapi aktivitas rohaninya kurang atau mungkin tidak ada sama sekali. Gitu. Oleh karena itu beberapa penerapan praktis ya. Suami adalah imam dalam rumah tangga itu yang pertama memimpin doa keluarga. Ini fungsi imam dan kepala ya. Artinya suami sebagai imam dalam konteks dia harus memimpin doa di tengah-tengah keluarga. Ini fungsi imam dan kepala. Ya, kemudian membaca firman bersama, menuntun untuk bertumbuh dalam iman. Ini hal yang mendasar, saudara. Ini bicara mengenai suatu konteks bertumbuh secara rohani bersama-sama. Kemudian menjadi teladan dalam karakter. Istri dan anak-anak pas melihat keteladanan, ya pasti melihat keteladanan dari seorang suami atau seorang ayah. Gitu, seperti itu. Kemudian ya cepat minta maaf jika salah. Ini yang sulit ya. Nah, ini contoh teladan sebenarnya. Maka anak-anak kalau salah mereka harus minta maaf. Ya, karena mereka melihat keteladanan seorang seorang suami ya, cepat meminta maaf. Kemudian membawa keluarga dekat kepada Tuhan. Dan ini merupakan tugas utama dari seorang seorang suami. Artinya suami akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan atas keluarganya. Ya, pertanggungjawaban atas keluarganya. Sebagai kesimpulan saudara, ya, Tuhan tidak menciptakan pernikahan untuk menjadi medan pertengkaran, ya, tetapi tempat bertumbuh di dalam kasih. Sekali lagi Tuhan tidak menciptakan pernikahan untuk menjadi medan pertengkaran, tetapi menjadi tempat untuk bertumbuh di dalam kasih, baik suami, istri, dan anak-anak. Gitu. Dan istri tunduk bukan karena rendah, gitu ya. Istri tunduk bukan karena rendah. Kemudian suami mengasihi bukan karena terpaksa. Nah, ya. Dan kalau istri tunduk, ya jangan dalam hati saya rendah sekali ya. Tidak. Ya. Suami juga ketika dia mengasihi, aduh terpaksa saya harus mengasihi istri. Tidak. Keduanya dipanggil yang pertama untuk melayani, ya, saling melayani, ya, dua-duanya. Jadi bukan hanya istri melayani suami, suami juga melayani istri. Ya, keduanya dipanggil untuk saling melayani, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling membawa kepada Tuhan. Tidak salah satunya, tetapi keduanya, ya, tetapi keduanya, ya. Oleh karena itu,
Ketika istri menghormati suami, ya hati suami dikuatkan. Ketika suami mengasihi istri, ya maka hati istri dipulihkan, ya. Dan ketika Kristus menjadi pusat di dalam rumah tangga, ya, damai sejahtera Tuhan itu pasti akan memenuhi keluarga itu, ya. Oleh karena itu, penerapan praktis untuk keluarga Kristen, ya. Ya, penerapan praktis bagi suami dan istri, ya, sebagai keluarga Kristen, ya. Untuk suami, ya, saya kembali untuk suami dulu, ya. Untuk suami itu jangan hanya memberi nafkah tetapi memberi kasih, ya. Kemudian yang kedua, jadilah pemimpin rohani, ya, dan jadilah teladan, ya, dalam kepemimpinan rohani. Dan kemudian perlakukan istri dengan hormat, ya, dan kelembutan, gitu. Kemudian untuk istri, ya, untuk istri hormati suami di depan anak-anak, ya. Kemudian yang kedua, dukung suami di dalam doa dan bangun komunikasi yang lembut, ya. Dan untuk keduanya, ya, jangan hidup dalam emosi atau hidup dalam kemarahan, ya, tetapi belajar untuk saling meminta maaf, ya. Ini penting. Kemudian berdoa satu dengan yang lain setiap hari. Dan sekali lagi yang menjadi dasar utama adalah jadikan Kristus sebagai pusat dalam rumah tangga. Ini yang menjadi dasar. Karena itu ketika istri dia tunduk kepada suami, dasarnya adalah Kristus sebagai pusat. Karena Kristus. Suami mengasihi istri, dasarnya karena apa? Karena Kristus, ya. Kasih itu berkorban, ya. Kemudian melindungi, setia, sabar, dan lain sebagainya. Karena itu sekali lagi, pernikahan yang diberkati bukan pernikahan tanpa masalah. Pasti ada masalah di tengah-tengah rumah tangga, ya. Tetapi pernikahan yang terus kembali kepada Tuhan. Meskipun ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan di tengah-tengah keluarga. Ketika keluarga di tengah-tengah persoalan itu pernikahan terus kembali kepada Kristus, ya. Istri memandang kepada Tuhan, suami memandang kepada Kristus, kepada Tuhan, ya. Maka istri yang tunduk dalam kasih dan suami yang mengasihi dengan pengorbanan akan menjadi kesaksian hidup tentang apa? Tentang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Orang akan melihat bahwa ada Kristus di tengah-tengah keluarga, ya. Kolose pasal 3 ayat 14. Saya tutup dengan satu ayat ini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, ya. Jadi dasar dari semuanya, ketundukan, dasar dari mengasihi adalah kasih Kristus, ya, kepada kepada suami, pada istri, bahkan kepada anak-anak. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik suami maupun istri ada tugas dan tanggung jawab. Bukan siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Kalaupun Tuhan memberikan tugas kepada istri untuk tunduk kepada suami, kalaupun Tuhan memberikan tugas kepada suami untuk mengasihi istri, semuanya karena pusatnya kepada Kristus. Dan ini yang menjadi dasar utama dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan melihat banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam keluarga, saudara-saudara, keluarga kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan kami, memberikan kami keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Dan Tuhan terus mengajarkan kami di mana Tuhan Engkau Allah yang sudah menetapkan kami masing-masing. Istri tunduk kepada suami bukan karena dia rendah. Suami mengasihi istri bukan karena dia lebih hebat dari istri. Tetapi Tuhan, Engkau mempercayakan tugas masing-masing. Dan ketika istri tunduk kepada suami, dan ketika juga suami mengasihi istri, semuanya sentralnya kepada Kristus
Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga keluarga kami terus ada di dalam pantauan Tuhan dan berjalan di dalam rencana Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.